kembali lagi yang tadi ya Bu ya, konsep awal dari Faiza Bordir itu berarti awalnya memang tidak terkonsep, untuk nama pun itu dari pelanggan gitu ya Bu ya. Faiz panggilannya Faiz, jenengan. dulu kan Faiza kadang Faiz gitu kan. Ada yang panggilnya Faiza. Dulunya nama saya, nama lahir dari orang tua itu Faiza. Cuma dulu kan pernah ikut nenek tadi itu waktu kelas 6, waktunya rapotan. Kan jaraknya jauh. Kalau sekarang kan ada handphone, ada telepon gitu gampang. Kalau dulu mau tanya namanya benernya siapa sih Faiza ini gitu kan, Faiz ini kan gitu. Akhirnya kasih aja nama plus tanggal lahir gitu, bulan lahir, jadi Faiz Yunianti gitu. Oh, A-nya ini hilang. Iya. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu pas usaha ini, bisnis ini jalan, kan tadinya kan para konsumen kami kan memanggilnya Faiz Bordir, membuat sebutan Faiz Bordir. Itu saya hak patenkan gitu kan. Kok dilala dipatenkan itu sudah ada Faiz tapi collection, waktu itu konveksi dari Jakarta pokoknya, bukan Jawa Timur. Itu akhirnya tidak bisa dikeluarkan merek itu. Akhirnya saya ingat kan nama, coba ditambah aja kan nama saya kan Faiza sebetulnya, bukan Faiz, saya bilang gitu. Ditambah A itu kan A-nya hurufnya angkanya biru, di situ warnanya biru ya. Iya, tadi Manda juga sempat ada biru, merah, ada biru gitu. Itu tambahannya A itu yang terakhir itu kita ajukan. Kok alhamdulillah ternyata bisa. Gitu. Akhirnya keluar Faiza. Lah kembali lagi kan, kembali ke laptop, saya bilang gitu. Iya. Memang nama saya Faiza. Namanya ngerejekeni deh kata orang Jawa, Masya Allah. Nah, ada ngerejekeni itu betul Mbak, karena maknanya emang Faiza itu orang yang menang. Masya Allah. Katanya ibu saya. Iya. Kata ayah juga orang yang paling bahagia. Alhamdulillah bahagia. Amin. Jadi gitu. Bu, Manda itu penasaran. Jadi kan sekarang ini kalau misalkan sahabat trainer datang ke Bangil harus mampir ke sini. Di sini tuh bagus, nyaman, dan bagus-bagus semua koleksinya. Bukan hanya tempatnya aja, koleksinya pun gitu. Awal mulanya ini sudah seperti ini, bangun sebesar ini atau gimana Bu tadi Bu? Rumah dulu ya, itu gimana? Jadi itu? Awalnya dulu tempatnya itu sebenarnya tempat rumah tangga. Jadi satu gabung dengan rumah jadi ibu. Satu, ya, perumahan tipe 36, rumah sederhana tipe 36 di lingkungan perumahan Kalirejo sini. Jadi perumahan itu masih banyak dilingkari oleh sawah. Jadi mulai jalan masuknya juga sawah. Jadi seperti itu dulu. Yang Ibu sampaikan tadi, rumah saya mewah. Iya, rumah saya mewah karena mepet. Tapi sekarang terbukti mewah banget di sini. Kemudian Bu, setelah itu orang-orang akhirnya bisa akses ke sana itu Ibu kasih kayak belum. Itu saya kasih papan nama itu 5 tahun kemudian setelah berjalan. Gitu. Iya. Jadi sebelumnya itu belum ada papan nama, sudah banyak pejabat sudah datang. Jadi getak tular itu tadi Pak. Jadi dari mulut Ibu ke mulut. Di itu awal mula pemasarannya itu karena dulu sosial media belum ya Bu ya? Iya. Ibu berarti apa itu? Ibu mengikuti pameran kah atau? Nah, jadi gini Mbak. Jadi waktu itu setelah jalan sekitar 5 tahun, saya mulai ikut pameran-pameran dari dinas. Kita mulai diperhatikan, dapat binaan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Pasuruan. Terus setelah itu lanjut lagi, saya akan karena mungkin dari getok tular tadi sering dapat penawaran kerjasama dari beberapa lembaga-lembaga usaha yang di bidang fashion. Di bidang fashion. Pertama waktu itu yang saya lihat pertama itu justru batik keris. Wah, batik keris ini sudah pasti orang tahu gitu ya Bu ya. Jadi setelah itu saya mulai mempelajari yang penawaran yang diajukan ke saya. Dan itu ownernya Ibu ketemu apa ownernya ke sini? Ownernya datang langsung ke Faiza Bordir. Kala itu belum ini padahal Bu, belum di tempat ini. Belum. Masih yang 36 rumah mewah. Masih yang rumah mewah tadi. Jadi itu. Masya Allah. Jadi setelah itu datang menawarkan bersama, saya bilang, kenapa sih kok harus produk kami? Gitu. Apakah ada yang istimewa dengan produk saya? Beliau bilang sangat tertarik dengan produknya Bu Faiza. Waktu itu panggilnya Mbak masih. Saya sangat tertarik dengan produknya Mbak Faiza. Bagus-bagus, unik gitu. Simple sih, nggak begitu ramai, tapi kalau
dilihat tuh kelihatan elegan. Betul. Gitu. Jadi begitu penilaian mereka, bukan saya. Kalau saya merasanya ya, alah ya cuma gini aja. Ini kan cuma ngikuti imajinasi. Jadi tapi Manda setuju sama ibu owner batik keris. Memang di sini mewah, elegan tapi simple. Tapi dilihatnya pada saat dipakai, ini ibu pasti pakai produknya sendiri. Manda jadi kepengen pakai gitu. Keren banget. Padahal ada bunga di sini satu. Ya, tapi yang bikin gini aja. Masya Allah, nggak gini-gini aja. Ini bagus banget. Kemudian ketika itu ibu langsung deal, iya oke, kita kerjasama. Ya, setelah saya pelajari selama berapa minggu, akhirnya saya sempat ibu pikir dulu. Iya, saya berpikirnya gini, betapa repotnya gitu loh. Karena yang diajukan kalau memang harus bersedia mengisi beberapa counter yang ada di mall-mall, berapa titik di seluruh Indonesia. Gitu. Dan itu dimasukkan semua brandnya Faiza Bordir di situ. Brandingnya tetap brandingnya pakai Faiza. Saya pun juga gitu. Saya mau asalkan brandingnya tetap pakai branding kita gitu. Apa yang ditonjolkan ketika itu, Bu? Maksudnya agar orang tahu ini punyanya Faiza nih, selain dari label itu. Ada papan khusus jadi ada semakan lah itu Mbak seperti itu. Oh, seperti itu persis jadi itu, ada Bu. Papan Faiza Bordir. Ya, Faiza gitu. Itu di setiap counter batik keris seluruh Indonesia itu ada. Masya Allah. Jadi saya berpikirnya gini, nggak apa-apa wis repot-repot akan saya jalan karena memang saya harus bisa, saya bilang gitu. Insya Allah bersama Allah saya pasti bisa. Dan ini sebenarnya keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Jadi harus kerjanya lebih. Iya, karena apa? Karena saya punya impian Faiza itu harus menjadi besar gitu loh. Tidak hanya seperti sekarang yang hanya tumbuh berkembang di suatu desa kecil. Jadi kita Faiza itu harus bisa menjadi besar. Dengan jalan apa? Yaitu tadi akhirnya setelah kerjasama dengan batik keris itu ternyata produk kita kan diterima oleh masyarakat. Nah, dari situ nama itu semakin menggaung gitu. Jadi di sana mana sih Faiza itu, mana sih anunya Faiza, sampai saya pas pameran ke luar negeri itu pengalaman saya di mana itu Bu? Pameran ke Singapura, ke Dubai, kemana itu ada konsumen tuh lagi cari-cari, yang dicari kok nggak nolenya ke saya. Nolenya yang di depan saya kan juga ada stand-stand. Di sini mana ya, ini Jawa Timur ya, Jawa Timur ini Faiza Bordir sebelah mana gitu kan, yang ditanyain depan saya. Dia teman saya itu di belakangnya ibu itu yang punya ownernya itu di situ. Saya sampai gini saya kayak anak sekolah saya gitu. Oh iya lah, itu akhirnya itu waktu itu ya ada tamu-tamu dari kerajaan Malaysia waktu itu. Masya Allah. Jadi langsung kita layani. Oh gitu sampai. Jadi tamunya yang di Singapura itu nggak cuma dari Singapura aja, dari Malaysia, dari mana-mana juga akan datang. Jadi ternyata Faiza Bordir ini sudah ada gitu. Di lokal maupun internasional gitu, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah ketika bekerja sama dengan tadi batik keris Ibu ya, itu berjalan berapa bulan atau tahun? Oh tahun. Oh tahun. Sekitar berapa tahun ya? 6 tahun atau 7 tahun gitu. Oh 6 sampai 7 tahun, iya. Masya Allah. Nah, setelah itu saya sudah sudah punya nama istilahnya. Terus kepingin lebih konsentrasi lagi di produksi, dan one stop di Jawa Timur aja, jadi gitu waktu itu. Dengan beberapa stand juga kan tadinya ada, kita buka di Jakarta, di Kemang, terus di Malang. Ibu berarti bukan hanya di sini Pasuruan Bangil ini, ada di beberapa titik juga. Di Jakarta juga. Jakarta. Kemang waktu itu ya, Bu. Terus di Malang. Terus kalau yang tadi terus lainnya itu batik keris seluruh Indonesia itu. Selama-lama sudah berkembang, terus saya ingin ekspor gitu loh. Nah, kalau saya ingin ekspor, konsentrasi harus fokus di produksi kan. Jadi di produksi. Setelah itu karena ada sedikit keterbatasan saya untuk harus lanjut dengan kerjasama dengan batik keris, akhirnya saya menarik diri dan lebih konsentrasi untuk ekspor. Akhirnya independen itu ya Bu ya? Iya. Sendiri, berjalan sendiri. Iya, jadi setelah itu dengan one stop yang ada di sini aja, di Bangil. Jadi sekarang showroomnya Faiza Bordir itu one stop di
Jalan Badar Kalirejo, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, ini saja. Iya, di sini. Jadi teman-teman, sahabat trainer semuanya harus mampir ke sini. Ya, Bu Faiza, kan tadi Manda lihat beberapa ada karyawan yang mondar-mandir, kok Manda lihat cantik-cantik. Apa di sini harus perempuan atau boleh laki-laki juga, Bu Faiza? Juga. Oh, juga ada. Laki-laki juga. Kita ada produk baju koko. Oh, baju koko ada. Semi-jas, ada iya, baju koko ada tuh. semi-jas, ada kemeja batik, ada. Jadi bukan hanya kita malah, mempekerjakan untuk pelengkap malah kita ada wanita. sarung-sarung juga ada. Wah, ada sarung juga. Ya, kalau sarungnya kita nggak produksi sendiri, tapi untuk pelengkap aja. Untuk pelengkap Ya, aja. jadi Nah, kita ada dari pabrik yang support. jumlah karyawan dari awal terbentuknya ini sampai sekarang itu berapa, Bu? Gini, kalau dulu awal karyawan masih 1-2 kan ya. Iya. Terus tahun tahun 99 itu sudah mulai banyak. Tahun 2001 itu Iya. ada 100 karyawan itu di belakang rumah dulu. 100 Ya, karyawan. 100 karyawan Di itu belakang rumah itu yang di sana. Masih di sana ya, Bu, ya? Tapi sudah 2 rumah. Oh, Tadinya sudah kan 2 satu rumah. Masya Allah. Sebelahnya itu ditawarkan ke saya, rezeki saya ya, Mbak. Iya. Saya beli, terus akhirnya 2 rumah itu full sudah. Jadi kalau mau jalan pasti ketabrak gini, kalau jalan barengan enggak bisa, harus satu-satu. di dalam Satu-satu. rumah itu. Iya. Saking penuhnya ini. Jadi dulu gitu. Terus lama-lama ada ini kendala Lapindo. Oh, Lapindo, Nah, iya. itu termasuk yang membuat semua pengusaha ya, kayaknya nggak cuma Faiza Bordir yang kena dampaknya ya. Itu agak ini, Mbak, agak goyang Faiza Bordir. Jadi kita mengalami penjualan penurunan sampai 70%. 70%, Iya, Bu. karena akses jalan yang mau menuju ke Bangil itu kan terhalang oleh Lapindo itu. Iya. Waktu itu kan nggak bisa dilewati dan macetnya luar biasa, sampai 4 jam, 5 jam kan gitu. Sering, jadi ibu pejabat itu sudah Mau sampai tapi iya, terhalang itu ya, Bu, ya? bikin agenda ke kita, sudah menghubungi kita nanti tanggal sekian, jam sekian, gagal, nggak jadi, nanti ada telepon lagi gitu. Nah, memang sementara kan Pak Faiza Bordir yang awalnya itu dari awal mas saya yang saya bidik memang segmennya menengah ke atas ya, Mbak. Jadi yang saya bidik memang segmennya menengah ke atas ya, otomatis memang tamu kita ya alhamdulillah Allah datangkan ke kita itu yang orang-orang yang menengah ke atas gitu. Dan itu kebanyakan orang-orang dari luar kota, kebanyakan dari Jakarta, Surabaya, Malang, itu yang banyak. Dan banyak lagi sih masih dari Madiun, Bupati Madiun, itu pelanggan kita semua. Jadi sahabat trainer di sini tuh banyak banget dan hampir keseluruhan tamu-tamunya Bu Faiza ini pejabat-pejabat gitu ya, Bu ya? Ya, sebenarnya sih nggak banget. sengaja, emang nggak tahu, saya pokoknya hanya sekali produksi waktu itu. Karena apa sih ya? Waktu itu kan mengingat kembali kan Faiza Bordir berdiri kan sejak awal krisis moneter. Kalau krisis moneter itu, kalau yang kita bidik itu segmen menengah ke bawah, otomatis nggak jalan. Nggak kayak jalan. Gitu kan. Pasarnya Jadi, nggak ada iya, gitu ya, Bu, kala pasarnya itu. nggak ada karena daya beli nggak mungkin gitu Iya. kan. Orang lebih memikirkan kebutuhan primer gitu Iya, kan. Untuk betul, sekundernya enggak lah gitu. Jadi saya langsung aja saya bidik segmennya mana ke atas gitu. So, alhamdulillah ya, kita ya berdoa, ya berikhtiar, ya semuanya. Kayaknya Allah ridho gitu loh. Yang datang kita ya orang-orang pejabat semua. Alhamdulillah. Iya, jadi dulu itu ada Bapak Menteri Agama itu siapa, Pak Surya Dharma Ali itu sudah kesini. Terus Bu Yusuf Kala itu sampai 3 kali loh. Kalau yang di rumah sana sampai di rumah sini, Masya Allah. masih sampai di butik sini. Itu beliau juga rawuh sini. Bu Budiono, Bu Wakil Presiden itu 2 kali. 2 kali. Ya, yang pertama sama Ibu Ani, terus datang lagi alasannya apa? Kangen sama saya. Masya Allah. Kangen sama Bapak Iza saya gitu. Ya Allah, saya gitu sampai tak peluk rapet ibu itu. Sudah sebut tapi masih energi. Masih energi. Ya, Bahkan tadi Bu Faiza itu cerita ke Manda kalau misalkan Bu Ani sama Pak SBY ini yang kenal lebih dulu sama Bu Faiza itu malah Pak SBY ya, gitu Pak ya, Bu SBY. ya? Dulu tahun 2005 Faiza itu kan sering ada ikutin pameran Inakraf di Jakarta Convention Center. Jadi kita memang punya agenda tahunan pameran Inakraf di Jakarta Convention Center. Nah, pada tahun 2005 Ya. itu Faiza Bordir dapat kunjungan kehormatan Presiden, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu pun sebetulnya di luar agenda kayaknya. Begitu lewat waktunya lewat itu, dia tahu stand kita itu pas rame gitu.
full, jadi orang belanja itu sampai duduk-duduk di bawah. Saya itu sampai berdiri itu sampai buing gitu. Kayak tertarik apa sih yang dijual gitu loh. Produknya itu apa kok sampai segitunya gitu, mungkin begitu. Rame sampai Saya memenuhi tahunya stand. kalau nggak ada agenda karena protokolnya itu bilang tadi nggak ada agenda Mbak, kita yang kewalahan gitu. Ngawal Bapak kita nggak tahu tadi kalau ada agendanya ke sini gitu. Ketika itu Pak SBY melihat apa yang akhirnya Akhirnya ya itu, terus saya ditanya, diwawancara. Ditanya, oh ini bordir, iya Pak, ini bordir dari Bangil. Oh iya, Bangil itu tempatnya bordir ya? Iya Pak, saya bilang gitu. Saya kira dari Tasik gitu. Kok Bapak tanya Tasik aja? Bukan, ini dari Bangil. Bangil itu boleh dibilang kota santri Pak, tapi di sana banyak sekali pengrajin-pengrajin yang ahli di bidang bordir. Saya jelaskan itu, ya ini hasilnya. Terus ada yang bilang ini kayak dari Cina gitu kan, produksinya. Masa Cina aja sih yang bisa bikin, bagus punya saya loh Pak gitu. Coba Bapak perhatikan, saya bilang gitu. Memang saya saya ambil gitu, saya tunjukkan ada produk kita yang kecil gitu, yang bordirnya lembut sama gitu. Dilihat sampai dibolak-balik, ya Allah ini kerjaan tangan. Iya Pak, ini kerjaan tangan manusia loh, ini handmade yang masa sih? Iya Pak, betul, saya bilang. Bapak SBY sampai terheran-heran gitu ya. Sampai seperti itu. Lah setelah itu ya itu, terus habis ngomong-ngomong terus ya belanja, jadi yang asistennya itu datang ya belanja mungkin buat oleh-oleh buat Ibu, buat Bu Ani. Oh, jadi kala itu Bu Ani malah belum kenal sama sekali Belum, sama waktu Ibu itu ya? ada, Bu Ani enggak ikut, Pak SBY-nya dampingi ya. duluan. Ada Bu Mary Elka Pangestu malah waktu Masya itu yang Allah. mendampingi. Ya itu, terus setelah itu terus lama kemudian ya itu tahunnya 2013 itu baru bisa ketemu sama beliau. Jadi Bu Ani almarhum kenal kan. Ibu karena Pak SBY ini tadi? Sepertinya gitu. Sepertinya jadi gitu. produk-produk kita dikenal waktu tahun 2005 itu. Terus akhirnya setelah kenal sama beliau, produk kita malah menjadi koleksinya istana gitu. Jadi Masya pesan Allah. untuk dekorasi istana. Dekorasi mulai kayak Iya, jadi taplak besar-besar. Taplak besar-besar. Iya, bulat-bulat yang diameter 2 meter, 2 meter setengah yang untuk meja bulat-bulat itu, terus plasmat, terus apa ini Mbak? Runner. Oh ya, plasmat, runner, lengkap pokoknya, tempat tisu, terus bantal kursi gini, semuanya lengkap. Masya Allah, ini jadi koleksinya Istana Negara, koleksinya dari Ibu Faiza Bordir, jadi ada di sana gitu ya Bu Iya, ya? sudah menghiasi Tapi istana. Ibu pernah berkesempatan melihat koleksi Ibu di Istana Negara sana? Oh iya, boleh, monggo. Ibu sudah pernah datang ke sana? Saya? Oh, saya belum. Oh, belum. Saya pernah dapat undangan dulu tahun berapa. Cuma saya waktu itu berhalangan juga. Oh gitu. Iya, berhalangan Seandainya Ibu juga. kala itu bisa datang, wah koleksiku semua. Iya, waktu mantu juga pernah pesan ke kita. Jadi, alhamdulillah. Jadi produk kita bisa diterima di kalangan ibu nomor 1 di Indonesia juga. Sangat menengah ke atas. Iya, alhamdulillah. Jadi Ini makanya ucapan adalah doa gitu ya Bu ya, disertai ikhtiar juga. Saya itu sangat bersyukur Mbak. Kalau boleh flashback ke belakang ya, basic kita cuma ya sekolahnya cuma SMA. Terus tempat kita juga di desa, ini di Desa Kalirejo. Namanya Desa Kalirejo, Kecamatan Bangil, bukan kabupaten lagi. Dan kabupatennya baru Pasuruan. Jadi kalau bukan Allah yang menggerakkan Masya Allah. beliau-beliau ini untuk hadir ke sini, saya kira tidak mungkin gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur bahwa semuanya itu karena Allah. Masya Nah, itu Allah, aja. alhamdulillah. Ketika tadi kita sudah mendengar cerita-cerita yang sangat menggembirakan, adakah duka Bu ketika wah sudah terbentuk ini Faiza Bordir, kemudian ada satu hal yang membuat wah ini kok gini, titik lelahnya Ibu ketika mendirikan Tentu ini? ada Mbak. Setiap pekerjaan, setiap profesi itu semua ada resiko ya, ada pasang surut, itu pasti ada. Tapi kalau menurut saya sih yang sangat signifikan sih nggak ada. Cuma ya ada sandungan-sandungan batu kecil tuh ada. Termasuk tadi itu waktu yang Lapindo itu. Iya. Tapi sudah teratasi karena waktu itu saya harus lebih aktif ikut pameran di
luar kota. Jadi barang kita angkut keluar dari kota Bangil gitu. Itu solusinya. Terus yang sekarang ini kita lagi ngadepin krisis lagi, ini lebih parah kayaknya pandemi COVID. Pandemi COVID. Iya. Nah, membahas gimana ini menghadapi ini kan tentunya karyawan sudah banyak, terus aktivitas kan nggak boleh harus berhenti karena betul. Kita harus terus jalan gitu kan, kehidupan ini harus terus berjalan. Jadi akhirnya saya mikir gitu. Jadi apa yang dilakukan Faiza Bordir di kala pandemi COVID ini, Bu? Itu. PSBB kemarin banyak itu. karyawan di PHK itu bagaimana, Ibu? Itu kalau Faiza Bordir sih nggak ada PHK karyawan. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak ada PHK karyawan. Cuma kita ada solusi. Jadi waktu itu saya begitu mengalami kesulitan langsung berpikir apa yang lagi dibutuhkan masyarakat sekarang. Terus saya lihat di TV itu banyak sekali waktu itu tenaga-tenaga medis yang meninggal karena kekurangan APD ya kan. Iya, betul, nah itu saya langsung tergerak hati saya, terus apa dicoba aja wis gimana ya. Terus saya browsing cari informasi gimana standarnya untuk buat baju APD ini yang sesuai dengan ketentuan WHO gitu kan. Akhirnya saya dapatkan, terus akhirnya ya sudah kita produksi. Ibu ketika sebelum produksi memasarkannya seperti apa, Bu? Akhirnya orang kita pesan gitu. Tawarkan, kita kan punya sosial media, kita kan juga punya teman ya, banyak teman, cuma banyak relasi. Kita umumkan, jadi saya sekarang produksi ini gitu. Karena baju kan nggak kepake, sekarang nggak ada orang keluar rumah, nggak ada acara pesta sudah berakhir, saya bilang gitu. Saya sekarang produksi baju APD, gitu. Akhirnya, oh iya, coba lihat contohnya gini, akhirnya saya ditunjang, ada teman dari kayak mbaknya ini apa namanya ya? Ada teman dari media. Media, betul. Dari media yang datang itu mengekspos kita karena tertarik juga, bukan karena apa. Jadi karena tertarik akhirnya diekspos, tambah sudah langsung dari seluruh Indonesia, seluruh penjuru semua sudah order ke kita. Sampai pesanannya ribuan gitu, Bu? Ribuan. Masya Allah. Ribuan. Yang terakhir kemarin itu dari Mandiri Taspen itu minta 4.100. Ini banyak yang minta 1 juta, minta berapa. Aduh. Selain APD, apakah di Faiza Bordir ini memproduksi masker yang ada bordir-bordirnya atau apa? Ada, Bu? Jadi kemarin tuh kapan hari itu sempat kita dapat order juga dari Pemda Kabupaten Pasuruan, juga ada sekitar 35.000 lusin gitu ya. Itu terus dari instansi bank swasta itu banyak yang pesan ke kita yang berupa masker dan sebagainya. Nah, ini Manda sekarang penasarannya gini, Bu Faiza, ini pasti sahabat trainer juga penasaran. Range harga, perkiraan harga yang paling murah sampai termahal di Faiza Bordir ini berapa, Bu? Nah, gini Mbak Amanda, sekarang kan kita semua kan tahu ya, karena kita sekarang sudah mengalami krisis yang luar biasa. Iya, bahkan apa ya, boleh dikatakan orang hanya memikirkan kebutuhan primer aja. Baik yang menengah maupun yang atas sekarang itu berpikirnya sudah mulai fokus di kehati-hatian dalam hal pengeluaran keuangan gitu kan. Jadi kita juga mengikuti apa sekarang yang lagi dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan itu kayaknya baju yang di rumah gitu kan. Yang baju yang bisa dipakai di rumah tapi juga bisa dipakai belanja kayaknya gitu. Jadi saya mulai bikin yang agak simpel-simpel, yang harganya dan bahannya yang standar lebih murah. Jadi sekarang selain offline, Faiza Bordir juga sudah mulai melakukan penjualan secara online. Jadi yang secara online kita bikin second merek gitu loh. Ya Faiza tapi yang istilahnya yang kedua, kualitas kedua gitu. Yang harganya antara 100 sampai 500. Wah, itu buat sahabat trainer yang penasaran. Boleh dong Bu disebutkan sosial medianya? Ada lewat IG, lewat Instagramnya @faizabordir. Iya, betul. Iya, nanti di situ di-follow, dikepoin, order langsung. Ini Manda udah berkesempatan untuk ngobrol langsung sama ownernya. Kemudian Bu, apa lagi? Jadi Faiza itu bukan hanya itu, apa lagi yang dijual keseluruhan dari Faiza Bordir? Jadi ada mukena. Jadi yang mulai untuk harian sampai yang untuk seserahan biasanya itu. Jadi terus ada juga baju-baju muslim. Kemarin sih ada yang cari kebaya juga. Sekarang banyak orang mantu sudah mulai ini pakai kebaya juga. Nah itu.
Jadi kita menyesuaikan sekarang, jadi yang harga itu jadi ada dua segmen, jadi segmen menengah ke atas dan segmen menengah. Gitu. Segmen menengah. Jadi itu yang bisa didapatkan di Faiza Bordir untuk sekarang. Dan buat kalian sahabat trainer yang cowok-cowok nih yang bingung, ini jual nggak ya koleksi untuk cowok? Jual. Di sini kan ada baju koko tadi Ibu sudah bilang, ada juga beberapa koleksi sarung gitu ya Bu ya? Iya, ada. Koleksi sarung itu sebetulnya kita nggak produksi sendiri, cuma untuk pelengkap. Jadi yang kita produksi itu untuk kemejanya, baju kukunya, batiknya, semi jas itu kita yang produksi. Oh ya, tadi juga Ibu bilang ke Manda ada produksi sepatu etik. Oh iya ada, kita produksi sepatu. Tadinya sih kita set sama tas-tasnya, tapi ini pas sold out semua. Oh lagi sold out semua. Tapi kalau sepatunya ada, sih ada. Nah sahabat trainer, dari tadi Manda tuh penasaran gitu loh, Manda berpikir karena bisnisnya yang begitu sukses, Bu Faiza ini apakah mengambil kuliah di jurusan perbisnisan sampai S3? Betul begitu Bu? Oh, enggak, cuma gini aja Mbak, dulu kan cuma lulus SMA aja, semuanya itu otodidak, semuanya itu out of the box. Wow. Jadi gitu. Nah, sementara sekarang kan sistem bisnis sudah berjalan ya, jalan, terus banyak waktu luang juga. Akhirnya saya kok kepingin kuliah gitu kan. Jadi sudah dari tahun kemarin, dari saya mulai ikut kuliah di jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis baru di sekarang ini ya Bu ya? Iya. Dan tadi sempat Manda di belakang cerita bersama Ibu, sempat ada kunjungan dari beberapa mahasiswa jurusan bisnis ya Bu ya kesini ya? Iya betul. Jadi ada beberapa dari LaSalle College, jurusan bisnis itu sama dosen pembimbingnya juga datang ke sini, jadi wawancara, tanya pengalaman apa ya, kita kasih tahu sebisanya ya, yang saya jalani, yang saya sampaikan semua. Dan ya alhamdulillah sepertinya mereka itu kayaknya agak sedikit heran gitu. Iya. Ini kayaknya ilmunya kok lebih gitu dari orang yang sedang kuliah gitu ya Bu ya? Iya, jadi memang waktu itu saya belum kuliah malah. Luar biasa Bu Faiza. Gitu, iya, cuman Manda pengen dengar nih, pasti sahabat trainer juga penasaran harapan Ibu untuk bisnis fashion yang ada di Pasuruan maupun di Indonesia. Iya. Harapannya menurut Ibu bagaimana ke depannya untuk bisnis di bidang fashion? Jadi gini, harapan kita sih, kita kan harus terus menggapai mimpi ya Mbak ya. Amin. Selama kita masih bisa bermimpi, mimpi kan gratis. Iya. Ya udah, kita pinginnya terus go internasional. Jadi meskipun di masa pandemik ini kita harus tetap semangat, jadi jangan kendor, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Dan jangan lupa itu pesannya itu dari Pak. Jangan lupa bahagia, gitu kan nggak sih? Iya. Dari Pak Didin. Jadi gitu. Jadi harapan ke depan kita harus tetap eksis, terus berkreasi, berinovatif, pantang menyerah. Kita selalu membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk masyarakat luas. Masya Allah, amin. Semoga Bu Faiza sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan selalu, amin, kelancaran rezeki, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Nah sahabat trainer, itu tadi cerita inspiratif beserta pengalaman-pengalaman hidupnya Bu Faiza selaku owner dari Faiza Bordir. Buat teman-teman sahabat trainer yang lagi mampir di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, jangan lupa mampir ke sini Faiza Bordir. Alamatnya ada di Jalan Kalirejo, Jalan Bader Kalirejo. Di sini nanti nomor 27. Nanti ada tertera besar Faiza Bordir. Langsung mampir ke sini, dijamin pengen belanja borong. Ini Manda melihat Faiza Bordir penasaran banget, boleh langsung berkeliling Ibu? Boleh. Biar sahabat-sahabat Female Insight juga tahu keistimewaan Faiza Bordir. Langsung ya Bu ya? Iya. Waduh, ini langsung dipandu sama Ibu sendiri. Iya. Monggo. Dari mana ya?